Ada sangat penasaran dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit kekanak-kanakan. Ya, siap. Aduh, Ya, serius. Fatih sudah sekarang menanyakan secara langsung kepada saya saat ini. Tapi sebelum Fatih, banyak orang yang menanyakan kepada saya hal itu. Iya. Jadi, I only have one option, easy going. Karena kalau saya ngembangin opsi ini, pilihan saya stres sendiri, Pak. Punya kita ini. Kempo punya. Dre juga Kempo punya. Iya kan? Di record ya? Sudah? Oh iya kan, nanti kan dipotong. Enggak, nggak potong. Nggak ada potong-potong? Nggak ada potong. Oke. Oh, tiara potong-potong mulai ya? Iya. Dre. Gimana kabar Dre? Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik, Jis. Mada nih sebenarnya sangat antusias ini Dre, walaupun podcast Mada door to door, tapi alhamdulillah ya. Dengan background yang sekeren ini di Paparazi, akhirnya Mada punya latar belakang podcast yang bagus nih, Dre. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya saya welcome dulu ya. Oh iya ya. Oh iya, karena terima kasih banyak, Dre. Nah, ngomong-ngomong masalah fotografi nih, Dre, kita langsung aja ya. Siap. Karena kebetulan Mada orang Kempo dan Ika orang Kempo, Mada sangat antusias, jujur aja. Kebanyakan Mada, teman-teman Mada fotografer tuh dari Kempo, dan Mada dengar ternyata ada Paparazi, wah kayaknya Mada harus kepo nih. Awal mula Dre ya tergelut di dunia fotografi itu kayak gimana sih? Oke. Boleh panjang kali lebar? Oh, nggak apa-apa. 4 kali 3, 12 sama 3. Ya, pertama kali terjun di dunia fotografi mungkin sedikit lama ya. Lama, lumayan. Jadi mulai belajar fotografi itu otodidak saja. Dari 2008. 2008 kelas SD mana itu, Dre? Ya, 2008 itu pun tidak belajar di sini. Jadi di kejauhan sana. Jadi pada saat itu saya hijrah dari sini ke Pulau Dewata, Bali. Oke. Dari sanalah kita belajar mengenai fotografi ini dan sampai akhirnya menjadikan pekerjaan. Oh iya. Ya, untuk penghasilan utamanya dari situ. Oh, dari situ. Ya, yang sampai hari ini menjadi passion utama saya adalah fotografi. Jadi memang tujuan utama ke Bali itu untuk foto gini, Dre, atau gimana dulu waktu saat itu? Asli, iya benar. Awalnya memang tujuannya memang pengen hijrah cari kerja. Namun dari sebelum ke sana pun sudah ada bayang-bayang karena di sana akan ada saudara juga, ada Abang Tio di sana sudah melakoni fotografi setahun sebelum saya hijrah ke sana. Jadi saya pun digiring ke sana, diboyong. Itu awalnya 2008 ya? 2008 akhirnya sampai berapa tahun nih menggeluti? Alhamdulillah sampai saya digiring kembali pulang ke Kempo ini, itu terakhir saya di Bali. Saya kembali ke sini itu tahun lalu 2020 Maret, tanggal 29 Maret saya terbang kembali pada saat marak-maraknya COVID. Ya, jadi istilahnya bisa dikatakan kami digiring pulang ini dengan terpaksa. Ya, karena lagi parah-parahnya COVID. Yang sampai hari ini saya di sini tertahan. Jadi berarti udah dari 2008, 2020 udah hampir 10 tahun lebih. Ya, lebih dari 10 tahun, 12 tahun. Saya hampir 12 tahun di sana. Dari awal melakoni dunia fotografi ini sampai terakhir. Jadi hal utama yang kita akhirnya kembali itu karena COVID ya? Pertama alasan utamanya karena COVID. Karena COVID. Ya, tidak ada rencana, tidak ada tujuan untuk kembali pulang dulu pada saat itu, kecuali karena COVID. Ya. Dengan jangka waktu sepanjang ini, Dre, pasti pengalaman di dunia fotografi, pengalaman banyak pasti dong, Dre. Iya, dibilang banyak karena mungkin waktu lama. Tapi tentu juga kan ada perbedaan. Ada perbedaan. Sangat berbeda sekali. Saya pun sekarang ini melakoni passion ini di sini, kembali pulang ke sini dan membangun ini. Sempat vakum hampir 1 tahun,
dan kembali memulai fotografi dengan wedding-wedding. Tentu sangat berbeda sekali apa yang kami lakukan di sana dengan di sini. Oh, di sana juga kemarin ngambil wedding juga? Kita lakukan wedding juga, Oh, tapi gitu. wedding yang berbeda. Jadi Iya weddingnya sih. orang-orang Pasti yang bule-bule itu kan? berambut pirang, berkulit putih. Hampir jarang dan mungkin buat saya tidak pernah sama sekali Iya, iya. menghandle wedding orang Indonesia. Mm. Tidak pernah. Iya, iya, Iya. iya. Berarti bahasa Inggris oke dong. Pasti coba jelasin pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena meskipun tinggal di Bali, Hmm, hanya 3 bahasa yang dipakai. bahasa Bahasa Inggris, bahasa Mojo tetap karena kita berbau bahasa dengan Indonesia. sesama orang Bima. Sama bahasa Indonesia. Oh, sama bahasa. Ya hampir setiap hari memakai bahasa Inggris. Oke, oke. Jadi memang ada banyak sekali perbedaan ya, terutama di wedding. Sangat berbeda, sangat berbeda jauh. Tentu kalau masalah wedding, tentu dengan venue weddingnya, terus dengan cara menikahnya, Benar. tidak seperti kita di sini ya. Benar. Kalau kita acara adatnya kan banyak melewati ada kepanca, Oke. akad nikahnya, lalu resepsi. Kalau bule-bule kan sistemnya simple aja. Datang ke venue, pemberkatan, udah langsung standing party. Party dan Simple. bahkan Ya. how to direct mereka itu beda sekali kayaknya. Iya, benar. More easy. Iya. Menurut saya, more easy itu Mau izin apa? kayak gimana ya? Lebih gampang kali ya. Lebih gampang. Oke. Satu di apa? Didukung oleh venue. Oke. Kebanyakan venue wedding yang kita handle dari bule-bule itu venue-nya outdoor. Jadi di Outdoor. pantai dengan hiasan bunga simple begitu saja, lorong bunga 1 2, udah. Itu venue wedding mereka. Berbeda dengan kita di sini, kita harus ada panggungnya, ada pelaminan, dekorasi segala Benar, macam benar. yang apa? Ribet sekali gitu. Oh, iya. Mereka itu lebih simple. Dan bahkan mungkin pose-posenya bisa lebih vulgar gitu ya kalau boleh ya, ya. tentu. Kayak di Dompu kan kayak kissing gitu Iya, bisa. salah satu yang paling favorit saya itu adalah kissing foto memang. Kissing Iya. ya. Oke. Nggak bisa sekali. Nggak bisa Nggak sekali. bisa sekali, nggak bisa 2 kali, nggak bisa 3 kali. Hampir setiap kali kissing foto saya terus-menerus meminta one more, and one more. Itu sengaja. Enggak juga. Kadang-kadang kan kita mencari angle ya. Oke. Kita mencari angle yang tepat. Hmm. Jadi di kissing pertama dan kissing kedua, kissing ketiga belum tentu sama. Oke, Gitu. oke. Itu lebih ke hasil kali ya. Wih, berarti udah sebenarnya ini orang-orang Kempo ini sangat banyak talenta ini guys ya. Anjay. Tapi memang apa namanya setelah pada akhirnya datang ke sini pastinya nggak langsung ada ini dong, Dre. Iya. Saya hijrah kembali ke sini karena Covid tadi. Pertama, Maret tahun lalu saya kembali dengan tujuan datang hanya untuk menghindari Covid. Menghindari Covid Menghindari Covid. awalnya ya. Bukan untuk datang membuat studio, Oke. bukan untuk datang tinggal. Awalnya untuk menghindari Covid. Mungkin bayangan awalnya itu 1 bulan atau 2 bulan maksimal. Tapi kesininya Covid semakin marak, semakin parah, dan akhirnya ini hampir 2 tahun saya di sini. Iya sih. 1 tahun sempat vakum, hampir 1 tahun. Hampir setahun. Saya mulai melakoni lagi, mulai terjun lagi. Karena kebetulan dari Bali saya bawa pulang alat-alat. Alat kamera apa segala itu ya? Ada kamera bawa pulang. Hmm. Saya bawa pulang 4 kamera. Yang mungkin sekarang hanya 1 atau 2 yang saya pakai. Karena yang lainnya cedera. Cedera. Ya, cedera karena lama ditinggal, lama dicuekin. Ya, sehingga ada masalah. Ya. Jadi awal-awalnya itu datang hanya untuk itu, untuk menghindari Covid. Tidak ada rencana dan tujuan seperti Dan itu. pada akhirnya stay Ya. di sini. Akhirnya sekarang resmi Resmi. harus meninggalkan kehidupan yang di sana. Jadi sekarang resmi untuk meniti kembali karir di sini. Karir di sini sebagai Iya. seorang Dengan fotografer. persaingan master di sini orang-orang luar biasa. Iya. Iya. Saya belum ketemu semua, tapi sedikit tidak mendengar dan Oke. melihat. Yang dari kiprahnya. tahu teman-teman fotografer Dompu siapa aja sih? Lumayan banyak ya. Saya tahu, tapi saya belum kenal. Tahu Mungkin- tapi belum kenal. Ya, tahu belum kenal. Yang mungkin yang kenal itu yang pertama yang sering saya pakai sekarang, maksudnya yang sering saya pakai, bukan pakai, tapi yang Sewa. yang sering saya Minta gandeng, bang. mitra. Ah, Jadi saya membantu dia
dia membantu saya juga. Oke. Jadi Savannah Lens. Oh, Savannah Lens. Iya. Ya, oke. Savannah oke. Lens Mantap. bisa dikatakan partnernya paparazzi Oke, saat ini. Oke, oke. Main di perkampungan ya. Oke, oke. Kita oke. belum pernah main ke yang ke atas sana itu di Iya, kota. yang Baru kema- sekali, baru Tapi sekali. pernah dong. Iya, udah Tapi pernah. jujur aja Dre, foto itu asik sih, keren. Alhamdulillah kalau bisa diterima publik dengan baik. Jadi Savannah Lens termasuk Mahameru Studio. Ya, Di sana studio. ada Ray, Ayah, Ayah, ada Komeng, Poping. ada Poping, termasuk Jis juga. Rain Ya, Picture. Rain Picture kenal, Ya. itu termasuk sahabatnya abang saya, Oke. Ya. Bang Rosi. Tapi saya belum pernah bertatap muka langsung. Sampai saat ini. Iya, sampai saat ini belum pernah Kirain bertatap muka udah langsung. pernah. Insya Allah saya akan main ke sana Ya, nanti. haruslah Mungkin baru jalan-jalan. pertemuan ke di Facebook hari ini kali ya. sana. Gimana? Baru pertemuan di Facebook hari ini, per hari ini. Hari ini. Iya. Oke, oke. Saya posting foto sama Bang Kio, ada like dari Bang Rosi. Ya udah saya add di Facebook Oh dong. gitu. Oke. Yang lain-lain juga ada Dovi, ada kayak Bang Makbul, Ardi, dan yang lain-lainnya udah juga. pada kenal Dan, ya, Dre? tahu Tahu. karena Tapi- kiprahnya mereka. Oke. Tentu juga saya lirik-lirik dan ngintip-ngintip ya. Yang Tapi belum pernah papasan. Dre tahu sinematik siapa aja? Sinematik tentu dong. Ini yang salah satu yang paling yang paling saya tunggu. Heeh. Tentu Fatih Jismun, John Schneider. Iya, Fatih Jismun yang menurut saya, No, no. saya belum pernah berkolaborasi dengan yang lain. Sambil minum boleh ya? Iya. Silakan Dre. Ini rumah Dre. Sejauh ini mungkin selama di sini, selama kiprah di sini belum pernah berkolaborasi dengan sinematik satupun. Oke. Hanya live shooting saja. Tapi permintaan ada. Alhamdulillah ada saja permintaan, tapi kembali lagi ke mereka pilihannya kan gitu. Dan yang nanti ini tanggal 7-8 itu kolaborasi paparazzi pertama kali dengan Yes. Yang Fatih mudah-mudahan Jismun lancar aja ya, nih, Bang, ya. mudah-mudahan. Jadi tentu yang saya lihat itu salah satu yang terbaik ya John Schneider, Oh, Fatih thank you Jismun. so much, Bang. Iya. Apa namanya? Ngomongin ini, Dre. Siap. Kok bisa namanya paparazzi? Oke, paparazzi. Unik sih. Jadi sebelum lahir studio ini mungkin hampir 2 bulan berjalan. Oke. Sebelum lahirnya studio, itu saya sempat menggiring nama sendiri dulu. Race Phototainment. Iya. Saya sempat jalan, Mhm. Race Phototainment, sehingga ada rencana untuk mendirikan studio itu. Saya berpikir selama ini mungkin bisa dikatakan kami dikenal, tapi mungkin banyak yang belum kenal. Tapi selama ini kami dikenalnya di Bali dengan sebutan paparazzi. Oh, berarti nama paparazzi ini memang Iya, dari Bali. Nama paparazzi ini karena Bali udah resmi ditinggalkan dulu sementara. Lalu nama itu saya boyong ke sini, sehingga apa yang dikenal orang selama ini tetap dengan nama itu. Sebenarnya di Bali dengan nama Ray and Kyo Brothers. Itu Oke. yang lahir dari tahun 2009. Kita dirikan usaha fotografi ini dengan abang saya, Bang Kyo. Jadi kita kasih nama Ray and Kyo Brothers Ray. Fotografi. Kyo. Nah, tapi kesininya kita dijuluki paparazzi karena kami berada di salah satu hotel berbintang di Bali yang mana brandnya lumayan mendunia. Apa itu? Kalau boleh disebut mungkin nggak tahu ya, Nggak bisa apa-apa disebut lah apa enggak? kayaknya. Hard Rock Hotel Bali. Jadi Oke. ya lumayan, bangga juga. Ya, Kami pernah harus berada di bangga dong. sana 11 tahun. 11 tahun. Sejak 2009 sampai hari ini saya mengakhirinya gitu. Hari ini persis. Hari ya, ini, Dre. per hari ini kami resmi. Jadi pas dong Brian. podcast ini ya. Yo, Dre. pas juga ya. Pas ya. Walaupun nanti beberapa hari ke depan baru diupload ya. nggak Siap. apa-apa lah. 11 tahun berada di sana. Setelah 1 tahun melakoni belajar di dunia fotografi, kami berhasil masuk di sana dan digandeng oleh Hard Rock. 11 tahun berada di sana ya lumayan, melahirkan banyak fotografer juga. Ya kita belajar sama-sama di sana, semacam belajar kerja sambil belajar. Oke. Ya, kita pun sama-sama belajar. Bisa ceritain sedikit gimana jatuh bangunnya? Ya, Jatuh ya bangun ini dong kali ya? jatuh bangun jelas dong dari Sampai
bisa dinamika kehidupan tuh nggak semestinya lurus kan, Dre? Jatuh bangun apa dulu ini kan Ya, gitu. kali ya. kari. Jatuh bangun, oke. Mungkin lebih ke saya ceritanya ke jatuh bangunnya paparazzi kali ya. Oh ya. Alhamdulillah sebenarnya paparazzi sejak lahir Ray Enkyo Brothers 2009, kalau tidak salah April kali ya, Maret ke April 2009 Mhm. lahir Ray Enkyo Brothers. Kami berhasil menggandeng Hard Rock sebagai partnership kerja yang berhasil masuk di situ selama 11 tahun. Alhamdulillah mungkin yang baik-baik saja kali ya. Banyak baiknya dan tidak pernah ada buruknya, mungkin jeleknya gitu, tidak enaknya. Yang enak-enak saja. Sampai terakhir yang tidak enaknya mungkin COVID yang membuat tidak enak Iya, itu. paling nggak enak Iya. gitu, Dre, ya. COVID yang membuat semuanya menjadi tidak enak. Iya, iya, iya. Jadi selama 11 tahun di Hard Rock sangat baik sekali. X-nya paparazzi pun lumayan banyak. Kalau dihitung mungkin mencapai 10-15 orang kali ya. Itu X-nya. X yang orang Kempo deh. Orang Kempo ada, orang Jawa ada. Orang Jawa ada. Jadi lulusan lah Iya, yang pernah join ke sana, lalu mencoba karir sendiri, Hmm, banyak. Ya. berarti Jadi- udah dibilang alumni ya. Alumni ya, alumninya Ray Enkyo Brothers itu lumayan banyak. Iya. Termasuk yang paling banyak itu orang Kempo yang kita Jadi boyong ke sana. gitu. kayak ini Dre, apa namanya? Punya keinginan nggak sih kayak yang di Bali terus bawa ke sini rekrut orang-orang yang Mungkin lebih ke sejauh ini terakhir saya pun datang dari Bali itu tahun lalu itu saya datang dengan 3 staff ya, 3 pegawai. terakhir kemarin. Datang terakhir kemarin itu dengan pulang kembali ke Kempo itu semua termasuk orang Kempo semua pegawai saya datang dengan mereka yang sementara ini saya tidak tahu mereka berada di mana sebagian terus melakoni apa. Saya juga merasa gimana ya, bukan kasihan tapi merasa apa ya, saya kasihan kepada diri saya juga kasihan kepada tim saya gitu. Oleh karena COVID, akhirnya kita seperti ini gitu. Oke. Tapi tidak ada yang harus disesali. Iya, Gitu. benar Tidak ada sih. yang harus disesali. Ini semua sudah menjadi roda. Saya tidak bisa pernah membayangkan juga akan berada di Kempo, kembali ke sini. Yang seharusnya, kalau mungkin dalam hitungan waktu, sejak lama mungkin studio seperti ini harusnya ada di sini. Harusnya. Ya. Dengan kami berada di sana, studio bisa kita adakan di sini, harusnya. Harusnya. Nah, ini pun tanpa rencana, saya kembali dan akhirnya memutuskan untuk Stay stay. di sini. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang dari job Bangkitnya mungkin lebih ke pertanyaan bangkit, mungkin dibilang terpuruk, iya. Dipulangkan oleh corona, akhirnya terpuruk, kehilangan pekerjaan bisa dikatakan kehilangan pekerjaan. Bukan saya saja mungkin ya, hampir semua pelaku pariwisata, bisnis yang di ada di Bali, Bali ya. semuanya pecah. Tidak tahu mereka melakukan apa, masing-masing apa yang terjadi sama saya itu terjadi pada mereka juga. Oke. Iya, semuanya pecah, berpencar, kembali ke kampung halaman masing-masing mungkin gitu ya. Jadi bisa dikatakan pada saat itu terpuruk kali ya. Saya kehilangan pekerjaan, vakum saya. Tidak ada penghasilan sama sekali. Ya, di perjalanannya sebelum lahir ini pun saya pernah melakukan hal-hal lain. Itu Hal-hal yang ekstrim kali ya. Mada penasaran itu. Yang Dre. ekstrim mungkin dalam bayangan saya atau bayangan orang yang mengetahui saya tidak pernah terbayangkan akan terjadi seperti itu. Iya. Saya pernah menjual galon, Pak. Saya pernah. Buruk ya. Ya, mungkin saya mencoba untuk mencari kesibukan. Ya. Saya lumayan hidup enak di Bali, Pak. Tapi Iya sih, dengan Dre. keadaan terpaksa enggak sama sekali. Tapi karena saya tidak punya kesibukan, saya menyibukkan diri. Pada saat itu stres, iya. Stres, Terpuruk, iya. Akhirnya saya membantu paman. Ada paman di Kempo ini yang memulai bisnis olahan air galon, air isi ulang. Saya bantu memasarkan, ya, menjual. Saya angkut, saya isi, saya angkut ke mobil,
saya drop ke toko-toko, Pak. Saya jual. Ah, Tapi saya ada pertanyaan nih. Siap. Belum ke sini. Apa sih yang membuat spesial Paparazi? Kok bisa Oh, iya. mengandang sekelas hotel berbintang 5? nah. Ya. Keren, Orang keren. yang tahu kan Hard Rock Hotel Bali. Ya. Mungkin itu bisa saya sombongkan juga ya. Oh, harus Misal, dong, iya. harus sombong. Harus, Kalau ada harus, bukti, ya. dia Pada saat itu mungkin fakta, Pak. tidak tahu ya apa yang menjadi spesial. Mungkin kami berdua, saya sama abang saya Kio, mungkin kami spesial, orang-orang spesial. Karena pada saat itu saya ingat sekali ketika kami di ACC dipanggil untuk meeting dengan mereka, dengan orang nomor 2 di Departemen Hard Rock. Kami diajak meeting, ketemu, tidak ada pembicaraan banyak. Mereka hanya memperlihatkan kepada kami bahwa lumayan pada saat itu tuh banyak sekali proposal fotografi yang masuk, mencoba masuk, menggandeng mereka. Lumayan banyak, tebal sekali, banyak proposal. Lalu dia ambilnya proposal kami, disimpan di sebelah daripada tumpukan proposal ini. Dari sekian banyak proposal, itu jawaban yang masih saya ingat sekali dari orang-orang Hard Rock. Dari sekian banyak proposal inilah yang membuat kami tertarik. Ada yang menarik di sini. Entah apa yang ada di dalam situ, yang pasti ada sesuatu yang kami, gimana ya, ada racikan baru pada saat itu, yang mana fotografer-fotografer di setiap hotel yang melakoni bisnis yang sama belum melakukannya. Ada terobosan baru yang kami suguhkan di sana. Apa itu itu, mungkin. Jadi kami memberikan 1 foto gratis di setiap tamu yang check-in di hotel. Oke. Pada saat iya, itu iya. mungkin di setiap hotel-hotel itu belum ada. Nah, jadi itu yang menjadi Kan beda ya. tembusan kami, Termasuk sehingga yang membuat menarik. beda dong sama yang lain-lain. Beda. Oh, gitu ya. Termasuk yang lain juga ikut Oke. ikut Siap, seperti itu, siap. sehingga karena memang tamu hotel itu kan membutuhkan apa ya, semacam ini Dokumentasi gitu ya, bukan? souvenir, Oh iya, ya, iya. semacam Benar. souvenir, cenderamata. Oh. Apa sih yang bisa kita kasih? Apa sih yang kita bisa suguhkan untuk tamu hotel ini? Penambahannya. Tentu juga itu akan menarik buat kami juga, Iya sih. gitu kan? Iya sih. Ya. Dari situ itu yang membuat kami mungkin bisa tembus spesial di sana gitu. Nah, kembali lagi ke ini, Dre. Ya. Kita sangat penasaran dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit kekanak-kanakan. Iya, siap. Aduh, Ya, serius. Iya, Jujur aja, Dre, melihat tadi cerita-cerita tadi yang awalnya hidup eksklusif lah dibilang di Bali kemarin. Enggak Ya. juga. Mada nganggap gitu, Dre. Enggak juga. Ya, awal lah juga. istilahnya. Enggak Terus juga. pada akhirnya, Tapi freedomnya kuat, ya bebas, oh gitu. lepas. Ya, terlepas. Kami bebas terbang. Lebih dari eksklusif. Ya, terlepas dari itu, Dre, dan pada akhirnya COVID, terus beberapa tantangan dijalani di sini, darinya di Bali terus jual galon. Mada selaku anak muda pasti merasa, mohon maaf, malu pasti, Dre. Dan gimana perasaan Dre saat itu? Dibolak. Gimana tuh, Dre? Nah, sorry, agak kekanak-kanakan sih, Dre. Benar. Mungkin Fatih sudah sekarang menanyakan secara langsung kepada saya saat ini. Tapi sebelum Fatih, banyak orang yang menanyakan kepada saya hal itu. Iya. Jadi tidak tahu, saya tidak mengatakan saya hidup yang seperti apa sebelumnya, tapi dengan seakan-akan dibalik secara drastis. Gitu kan? Iya. Jadi pada saat saya memutuskan untuk melakoni itu, tidak ada di benak saya membayangkan rasa malu, termasuk ego kali ya. Iya, benar. Ego seorang saya yang biasa bagaimana sebelumnya, lalu mau melakukan seperti ini, tidak ada. Sedikit pun tidak ada dalam benak saya itu mengedepankan rasa malu ataupun rasa gengsi, nggak ada. Justru kadang-kadang dalam diri saya merasa saya sudah pernah apa sih yang belum saya rasakan? Maksudnya saya pernah begini. Banyak kan manisnya. Oke. Saya tidak pernah bekerja yang membuat
keringat itu bercucuran belum pernah. Bukan tidak mau, tapi mungkin lebih dari 1 dekade terakhir ini tidak pernah sama sekali. Sampai bercucuran keringat itu tidak pernah. Tapi pada saat itu, dengan kalau ditanyakan dapat berapa dari keringat yang bercucuran, itu sangat tidak Sebanding. Tapi lebih berarti setiap kali saya melakukan itu, saya happy. Kok bisa Saya- ya? Apa hasilnya itu? Nggak tahu. Enjoy aja sih kali ya. Enjoy aja. Saya sambil ngisi galon, sambil nyanyi-nyanyi, saya suka musik. Saya sambil menyanyi, sendirian di dalam ruangan, isi galon, nggak ada teman bicara, udah, ngalir aja. Membayangkan galon, ada 100 galon kosong yang harus diisi, kita akan stres. Udah, dibawa enjoy aja. Nanti di ujungnya, di galon terakhir, ada kita puas. Tak terasa aja. 100 galon sudah terisi. Sebuah Iya. kenikmatan yang jujur mada nggak bisa tertandingi mungkin ya kalau Gila ya. gila sih. Banyak orang yang merasa apa yang kamu lakukan ya seperti itulah, seperti apa yang kamu bayangkan tadi itu. Iya, Sudah banyak orang yang memikirkan demikian. Oke. Jadi kalau bukan karena kesibukan dalam foto, mungkin saya sampai hari ini masih melakukan hal itu, masih menjual galon keliling, membantu paman saya itu. Nah, dalam arti kenapa saya meninggalkan, saya sudah tidak melakoni itu lagi karena perbenturan dengan kegiatan foto ini yang Oke. mulai pada saat itu lumayan saya mendapatkan panggilan terkadang 2-3 hari berturut-turut, yang mana kebutuhan air ini adalah kebutuhan pokok orang. Benar. Saya merasa tidak enak. Saya meninggalkan 2-3 hari, sementara kebutuhan air orang itu tertahan. Jadi mending saya fokus ke sini dulu kali ya, gitu. Jadi saya menyarankan untuk mencari orang untuk agar air itu lancar, karena kebutuhan pokok itu ya. Saya sibuk, enak cari uang, sementara airnya tertahan. Orang haus, Pak. Nggak Oke, minum. betul. Kayaknya nih aja ngobrol kayak gini sambil main gitar gitu aja. Sayangnya gitarnya tidak ada ya. Ngomong-ngomong Iya. nih guys, Dre, yang Mada tahu juga Dre ini selain sebagai fotografer juga ahli dalam ini kali ya. Menulis lagu Dre ya, Ya, alhamdulillah hobi juga kali ya. hobi ya. Tidak pernah menulis apa, lagu aja kali saya tulis. Lumayan. Ada mungkin kurang lebih 10 lagu sudah ada. Oh, udah ada. Termasuk Ramaman Bojo ya. Oh gitu. Saya punya Ramaman Bojo juga. Nah itu makanya Iya. penasaran gitar kan. Saudaranya keren ada sih. gitar, Jadi saya memang, punya lagu. sorry banyak maaf bukan membanggakan Kempo, tapi faktanya memang orang-orang Kempo talentanya punya bakat dan big talenta anjay gitu sih. Karena mungkin hobi kali ya. Berawal dari hobi, saya hampir setiap hari. Saya di Bali punya gitar. Punya gitar. Hampir setiap hari, walaupun hanya setengah lagu, 1 lagu tidak habis, Oke. tetap saya mainkan gitar saya. Berarti musik hobi ya. Music bukan everything, tapi kita di hard rock ya. Oke. Di hard rock ada words-nya seperti ini. Without the music, life will be a mistake. Itu artinya tanpa musik, hidup ini seperti ada masalah. Benar. Itu words-nya mereka. Tapi make sense, masuk akal. Benar. Pada saat kita merasa penat, stres, Musik. pusing, banyak kerjaan, coba saja dengarkan musik juga. Iya. Termasuk dengarkan orang mengaji, Iya. dengarkan lagu-lagu, pasti merasa tenang, merasa enak. Kita kadang-kadang termasuk terhanyut ke dalam lagu. Jadi musik itu bisa menetralisir keadaan pada saat itu. Bisa. Iya, Udah menjadi 10 pilihan. lagu sekarang jadi. Alhamdulillah, adalah sekitar 10 lagu. Lebih-lebih ke ini kali ya, saya bikin lagu itu lebih ke cerita sendiri. Wow. Jadi apa yang terjadi dalam diri saya lahirkan sebuah lagu. Termasuk COVID yang menggiring saya ke sini, ada 1 lagu saya bikin. Lagu cinta apa aja dari judulnya? Lagu cinta mungkin lagu kehilangan, Anjir. Gila. lagu kehilangan, terus lagu menemukan cinta kembali, ada. Setelah kehilangan Iya, akhirnya menemukan cinta kembali. Lagu gimana ya, lagu
ketika kehilangan, terus kembali move on, saya bikin lagu. Terus menemukan kembali cinta, saya bikin lagu. Berarti lebih menceritakan perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Nah, saya kehilangan cinta lagi, belum bikin lagu. Saya menemukan cinta lagi digarap lagu. File MP3-nya sekarang ada? Di YouTube kali ya. Saya posting tapi di ada? YouTube. Beberapa. Di YouTube ada saya posting beberapa. Oke, stop. Kita dengar dulu. Wih, keren lagunya. Nanti diedit. Nanti diedit. Nanti diedit. Disisipkan lagu itu. Tapi sebelum lebih jauh, Siap. mungkin bisa diceritakan siapa sih di belakang daerah ini sebenarnya? Kok bisa jadi Setegar ini ya? Seperti sekarang ini. Siapa yang mendorong dan memotivasi daerah ini sebenarnya? Motivasi mungkin lebih ke apa ya? Bukan Awal karir. bukan awal karir itu udah dari sana ya. Awal karir Siapa yang mendorong? Mungkin yang menempat daerah ini bisa jadi seperti ini. Individu yang kuat seperti ini. ibu kali ya. Ibu pasti. Ibu pastinya. Bahkan kalau diingat kembali lahirnya Ray and Kyo Brothers itu baru dirilis, baru berjalan hitungan bulan, Tuhan memanggil ibu saya. Iya. Jadi ibu saya belum sempat menikmati hasil daripada Ray and Kyo Brothers pada saat itu. Sama sekali belum pernah. Ya. Kebetulan beliau sakit lama, nah akhirnya baru berjalan sampai saya ingat sekali pada hari H pemakaman ibu saya pakai baju kebesaran Ray and Kyo Brothers dari Bali. Saya sengaja pada hari itu saya pakai pakaian kerja saya. Saya percaya ibu saya masih ada di sekitar. Ibu saya bisa melihat inilah uniform baju kebesaran perusahaan yang kami baru bangun. Gitu. Filosofi sekali. Pada saat pemakaman. Jadi lebih ke pertama ibu, lalu kesininya mungkin kehidupan yang keras kali ya. Kerasnya kehidupan ini Yang pada akhirnya memaksa kita harus memaksa ya. Sedikit memaksa dan mendorong kita supaya move untuk ke arah yang lebih baik. Itu saja sih. Alhamdulillah semuanya dilancarkan pada saat di Bali itu. Ketemu dengan orang-orang baik, termasuk abang saya, kita kolaborasi yang lumayan. Saya beda umur dengan itu, dia itu jauh. Jauh ya? 9 tahun. Oh, 9 tahun. 9 tahun. Waktu saya kecil dia ibaratnya bapak saya gitu, yang mengkontrol saya. Lalu di Bali kita become a friends. Friends, partner, everything. Kita rokok bersama, ngopi bersama, sharing bersama, everything. Itu menarik deh. Sangat menarik. Apa rahasianya deh? Kok bisa susah itu? I don't know. Jalin hubungan dengan Di saudara kandung itu deh. Di Bali pun beberapa teman-teman itu kadang-kadang merasa heran gitu. Menyampaikan secara langsung, kalian terlihat solid sekali. Kalian terlihat akrab sekali. Maaf kata, kalau kita mau nakal bareng. Oke. Iya. Asik ya. Iya, asik. Iya. Susah itu. Susah. Memang banyak kan tidak gampang untuk menjalin itu ya. Jadi lebih ke respect tetap harus ada. Iya sih. Namanya juga adik kakak. Apalagi jauh lagi umurnya. Respect tetap kita kedepankan. Namun ya kita berada di tempat yang gimana ya? Udah fair. Profesional gitu deh. Saling fair aja. Kebetulan abang juga membuka peluang untuk fair, menunjukkan fairnya dia. Saya juga harus hargai. Iya, memberi timbal baliknya iya, gitu kan. Iya. Saya juga harus melakukan hal yang sama. Ya, tapi job lancar deh ya. Sementara ya vakum dulu nih. Vakum dulu. Hujan, musim hujan. Tapi Iya. kan ada gedung-gedung. Iya ya. Tapi bukan hujan saja ya. Banjir. Oh.
Orang menikah kan butuh ini Oh, juga iya gitu. sih. Orang lagi mengumpulkan mungkin sekarang ya. Lagi panen, Lagi panen, ya, tunggu panen. tunggu panen. Insya Allah Tapi kita akan biasanya tuh dibanjiri. yang ada biasanya sering itu yang paling rame. Biasanya di setelah Lebaran tuh, Dre. Setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Iyalah musim kawin. Musim kawin. Bagilah Setelah sih. Lebaran. Rata-rata kan orang kebanyakan mau nikah itu kan setelah Lebaran. Mungkin momen kumpul keluarga juga bisa. Iya sih, Iya. iya sih, Dre ya. Nah sekarang apa namanya? Nah pertanyaan khusus buat Dre ini karena udah Siap. bergelut di dunia fotografi nih. Foto yang bagus menurut Dre itu foto yang kayak gimana sih? Foto yang bagus. Iya, 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 iya. Tentu kita suka foto yang bagus lah. Iya, Kalau Pasti tidak dong. bagus, Ngapain fotografer foto? itu siapapun dia pasti tidak akan puas. Kan iya, gitu. benar-benar. Kita juga kerja pasti banyak menghasilkan foto-foto yang bagus. Kalau sedikit yang bagus, kita sendiri yang tidak puas kan Ya, gitu. justru jadi Menurut beban. saya, iya beban, Hmm. beban sekali. Kalau menurut saya foto yang bagus itu foto yang apa ya? Yang dimana kita hasil klik kita itu menyuguhkan hasil yang sempurna, tapi dari sesuatu yang kita tidak sadari gitu. Semacam candid kali ya. Iya, Tapi candid itu kan kita bisa arahkan. Kita bisa arahkan objek, model untuk seperti ini dan seperti itu untuk melahirkan candid. Tapi lebih ke yang maksud saya ini lebih ke dari kita shoot sengaja, Oke. beberapa kali ada shoot sengaja, lalu ada shoot yang tanpa kita sadari dan kita tidak sengajai gitu. Dan itu bagus. Dan itu menghasilkan hasil yang bagus. Itulah yang paling saya sukai. Itu yang paling bagus menurut saya. Oke, tapi memang basic Ita dari awal belajar foto itu Dre memang dari wedding atau pernah coba hal-hal dunia fotografi yang beda genre gitu misalnya? Pure aja kali ya, polos aja selama ini. Karena memang yang kembali lagi ke tadi itu, apa yang kami lakukan di sana, fotografi ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Saya bilang tadi, saya belum pernah menghandle wedding orang Indonesia. Bukan orang Bojo saja, tapi orang Indonesia sama sekali belum pernah. Justru kalau saya dapat di Bali, ada kadang-kadang ada teman, orang domestik, orang lokal yang mau kawin, mau nikah, saya arahkan ke teman yang spesialis melakukan itu. Gitu. Karena memang apa yang kami lakukan di sana itu berbeda. Hanya menservis tamu-tamu di hotel itu, termasuk turis domestik, turis lokal, turis mancanegara. Jadi kita foto di area hotel, termasuk di dalam kolam renang segala macam, di pantai, karena hotel yang kami tempati itu berhadapan langsung dengan Pantai Kuta. Oke. Jadi itu saja yang kita lakukan. Gitu. Sangat berbeda. Berarti semua alat-alat di sana apa segala udah kesini semua gitu? Sebagian ya, sebagian hanya kamera saja yang saya sempat bawa waktu itu. Masih ada sebagian yang tertinggal di sana. Insya Allah kalau ada sempat akan diboyong ke sini. Apa aja tuh di selain kamera? Ada komputer, oh, komputer. Ya pendukung lah. Jadi fotografer butuh komputer kan gitu. Ada komputer, juga ada mesin printer, yang lumayan bisa dipakaikan di sini nanti. Masih ada PC, laptop juga ada, nanti diboyong semua ke sini biar melengkapi. Iya pasti. Jelas ini pasti akan berkembang. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan. Dan mungkin bahkan Dre nggak sampai di foto, mungkin juga nanti akan belajar video juga ya Dre. Ya, saingan baru. Janganlah, jangan dulu. Ya, secara terang-terangan kan sekarang saya melakoni foto, Jismun melakoni video. Jika ini bisa di-collab, kita bisa jalan bareng. Kadang-kadang pas kita dibutuhkan orang, udah. Iya sih. Bekerja sama. Ya, lebih ke saya juga bukan tipe yang seperti itu kali ya. Bukan tipe, lebih ke bukan tidak ingin memperluas garapan ini, tapi lebih ke udahlah. Fokus saya lakukan ini, dia yang melakukan itu gitu. So, itu poksi gitu ya istilahnya. Iya. Udah ada porsinya masing-masing gitu kan. Ya udahlah, makasih banyak Dre.
karena udah nggak mau sinematik. Satu aja susah dapat. Saya menarik. Memang sinematik ini kan salah satu video yang paling menarik di era ini ya. Jadi, menurut Dre ya, iya. mana enggak sih? Sinematik keren ya. Jadi saya juga ada proyek sinematik pribadi saya sendiri. Oke, siap. Ya, setelah ini ya. Oh, jadi tantangan buat Iya. Madan nih. Oh. Pembuktian. Jadi Jismun nanti saya akan minta untuk membuat sinematik video untuk saya. Jelas romantis dong. Oh, harus yang romantis lah. Tunggu, romantis. Dengan siapa nih? Nggak boleh. Siapa dong? Yang pasti romantis itu nggak boleh sendiri. Masa Iya, romantis iya, sendiri? iya, Dan nggak tapi mungkin yang- saya sama Anjas harus di kolam jadi romantis, nggak mungkin kan? Jadi intinya sekarang Saya cari dulu. Saya cari dulu. Makanya kan saya bilang nanti. yakin nyari. Saya nyari dulu. Nyari momen. Nyari momen. Nyari momen. Nyari momen. Iya. Bayangannya sih sudah di atas rumput sambil lari pegangan tangan. Berarti gila. di savana sana dong. Savana dong. Savana, asik Lokasinya sekali. Savana Lands. Atau sekalian pre-wed gitu. Jangan dulu kali ya. Prewednya di sini nih, indoor iya. prewed. Tapi kalau biasanya Mada ngomongin sinematik di studio tuh sangat susah Mada. Susah asli. Bagaimana cara sebenarnya di video itu, gimana ya? Gak usah bahas itu. Ya, begitulah. Perjalanan ini gimana ya? Bisa milih konsep ini. Ini yang menarik menurut saya. Kenapa nggak yang lain? Banyak. Banyak yang lainnya. Yang kalau diomongin yang lain, masih banyak yang lain yang ingin saya kembangin ini. Di sudut sana, tapi sudut-sudut ini tidak mendukung gitu kan. Nah, jadi ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan nanti tetap kita akan suguhkan yang berbeda juga. Karena ini baru, sementara yang ada ini dulu, tinggal kita variasikan saja ini sementara. Nanti akan ada kita lahirkan yang baru-baru. Oke. Jelas butuh promosi juga kan, Dre? Ya datang ya. Iya datang. Iya. Jadi Paparazi. kalau biasanya Paparazi itu papare gitu. oh, Simple. Ya. Alamat. Ya alamat. misalnya biasanya kan orang-orang sosmed berarti hanya sekedar Facebook aja untuk kita promosi itu ya. Selama saya balik ke sini nih, saya vakum Instagram saya, Pak. Iya, harus Iya. Instagram Iya, juga. hidupkan kembali lagi nanti ya. Harus. Iya. Instagram, saya vakum di Instagram. Justru ke Facebook. Iya sih, lebih dominan. Saya live tiap hari, promoin ini juga. Iya, harus gitu dong. Jadi, Ada Ya. paket komunikasi. Diminum, Dre. siap. Sambil santai ya. Iya, sambil Siapa santai. yang tamu, siapa yang Sorry, Dre. Tamu di rumah orang. Sorry, tamu di rumah sendiri. tuan rumah di Oh, tuan rumah di rumah orang. Oh iya, tuan rumah di rumah orang anjir. Tapi ada rencana ini sih nggak, Dre? Kayak masalah musik nih, ada make something apa gitu. We'll see. Oke. We'll see. Untuk nulis lagu, itu sudah menjadi salah satu hobi kali ya. Iya. Gampang-gampang sulit, Pak, kalau nulis lagu. Nulis lagu. Tapi ketika momennya dapat, dalam setengah jam pun saya bisa lahirkan satu lagu. Asik. Saya tidak sombong ya. Lagu apa sih? Lagu-lagu pinggiran yang tidak dipakai orang gitu. Tapi setidaknya kalau saya bisa pakai sendiri, udah Iya sih. gitu. Saya puas Kembali dengan lagi sendiri. yang kita jelasin kembali ke tadi hobi ya. saya. Iya. Sulit-sulit gampang aja sih. Oke. Tapi momen, tergantung ke momen. Kalau pas momennya, dalam hitungan puluhan menit saja bisa jadi. Tapi kita lebih dominan mana? Foto atau musik, Dre? Kalau disuruh pilih nih. Sementara untuk menghasilkan kan foto. Ya. Penghasilannya kan ada di foto. Gitu. Musik tidak lebih dari hobi saya sekarang. Tidak lebih dari bisa. Iya, punya teman-teman juga sering gandeng main, termasuk sudah pernah dengar Kempo Akustik? Belum. Kita punya grup akustik. Serius. Ya, Modal nggak ada kamu surat resminya, tapi kami meresmikan diri sendiri. Siapa aja tuh anggotanya, Dre? Ada Vero Fadzrul. Vero Tambora. Iya, Vero Tambora itu Ini vokalis bukan orang kita itu. salah-salah loh. Jadi
ada Vero Fajrun, ada Gabin Sound. Tahu Gabin Sound? Tahu Gabin dari Sound itu. itu yang YouTuber, Iya sih. salah satu YouTuber ternama Kempo juga itu ya. Jadi ada Gabin, terus di gitar ada Dodi. Oh, Bang Rudi. Ya, Dodi gitar, ya dia salah satu yang terbaik di Kempo. Terus di bassnya ada W.O. Ridwan. Iya, mana? Mungkin Orang belum Kempo pernah- juga? Orang Kempo. Oh, itu saya bisa katakan dialah basis terbaik Kempo punya. Kurang baik. Pernah jadi gitarnya itu. Oh. Keren, asik. Kaiji. Oh iya, itu memang master. Master ya. Iya, tapi kan Partner lah. ya suatu saat mungkin bisa kolaborasi Iya dengan sih. Pak Izi Itu juga. mau bilang tuh Iya. asli di Jadi Dombo. Kempo Akustik insya Allah nanti saya punya rencana tujuannya ada wadah nanti buat Kempo Akustik ini untuk Harus Dre, harus. apa menyampaikan hobi ini Harus di Dre. Bisa. setiap Salurkan, waktu. Ya, Ya itu di musik mata buatin video klip lah. Oh, Kayak iya. gitu. Kan gitu kenapa kan. enggak? Saya belum pernah mengajak mereka untuk menggarap satu proyek lagu, tapi suatu saat pasti akan kita garap bersama. Harus, Jadi harus, itu produk asli garapan dari Kempo Akustik. Oke. Jadi Mada sejauh- tidak ya. Iya. Kalau disuruh pilih garap video ini Mada lebih cenderung memilih garap video lagu Dre. hampir pada saat itu Anjas ya. Hampir. Saya punya hampir. Hampir apa? Hampir ada lagu yang saya obrol dengan Anjas, kita bikin video klip. Ya udah, Jismun gitu kan. Tapi kita tahu Fatih Jismun jam terbangnya tinggi. Enggak juga Dre. Tidak gampang. Tidak gampang untuk mendapatkan waktu luang Fatih Jismun itu. Aduh, tidak segampang itu. Ya mungkin juga Dre nanti kayak gitu juga kali. Kalau udah berkembang paparazzi ini kan. Ya mudah-mudahan. Ya amin. Gua ngomong udah 45 menit nih Dre. Gila, Lumayan ya. lumayan. Lumayan lama ya. Masih ada pertanyaan? Cukup sih, tapi Saya sih masih mempunyai segudang jawaban. Kalau masih punya pertanyaan. sebenarnya Dre ada beberapa pertanyaan yang mungkin agak sensitif sih, tapi ya Siap. nggak usah lah. Semacam apa? Nantilah part 2-nya kan orang Part- oh, ada part dua. bakalan penasaran nih. Oke. Ada susunnya nanti Dre Iya. dan bahkan menurut Mada sama Anjas beberapa kali diskusi, justru yang menarik di podcast itu bagaimana mengulik kehidupan orang ini Dre. Oke. Dari masa kelam yang pada akhirnya berkembang dan Bisa, sebagainya. bisa Apa? bisa Way saja. of life Way apa? of life. Way of Ya, life. bisa saja. Mungkin di part pertama hanya ada Fatih, ada saya. Mungkin di part kedua ada Fatih, ada saya, juga ada orang lain gitu kan. Kita tunggu momennya ya. Iya, Dre, serius Dre ya. Jadi kali ini guys, kali ini kita podcast ini. Tandain. Harus. PR jadi Harus Dre, udah janji tuh Dre. ngutang saya berarti ya. Jadi aduh bahaya. Mungkin kita nggak di studio lain kali ya. Di mana? Di mana gitu kan. Iya sih. Kita cari spot yang sepi, yang sunyi. Iya. Tapi biasanya kalau di outdoor gitu Dre, biasanya untuk mempertahankan exposure itu susah. Jadi kan apalagi kan biasanya podcast itu sejam 2 jam kan. Dari misalnya kita mulai dari jam 4 nih sampai jam 5 pastinya dengan settingan manual, dengan bukaan sekian, shutter sekian, pasti akan intensitas cahaya kan pasti beda tuh dari Oh jam iya 4 sampai jam 5. benar. Kalau ini kan udah nggak Ya, ada aturan-aturan nggak lagi ada nih. aturan-aturan lagi. Jadi itu yang buat susah sih sebenarnya kalau podcast. Apalagi bocor suara sih. Gitu. Iya benar ya. Tapi overall makasih banyak ini Dre. Siap, terima Udah kasih. mau Saya juga yang bantu. terima kasih dengan kedatangan Fatih Jismun mungkin bisa memblow up Orang-orang paparazzi. Kempo yang mau foto silakan datang ke sini dan fotonya Tempo dong. Dompu. Dompu juga pastinya harus datang ke sini cobain pasti puas. Gimana Dre? Siap. Ya orangnya juga asik. Adakah kesempatan saya untuk menyiapkan bungkusan-bungkusan pertanyaan untuk menanyakan balik nanti suatu saat, gitu kan? Buat Mada. Iya dong. Mada siapkan segudang jawaban. Bungkus. Anjay, Itu juga jadi PR jadi ya. Pasti. Jujur aja Dre, kalau misalnya disuruh pilih Mada pasti nggak mau jadi tukang nanya gini. Iya. Pengen ditanya. Pengen ditanya. Iya. Udah capek ya nanya-nanya Udah mulu ya. capek. Tanya Mak. Iya. Saya pengen juga berada di kursi jawaban sana gitu kan Ya. untuk menjawab kan gitu ya. Tapi siap. Apa emang siap? Siap Mada Dre. Karena
Misalnya ada pertanyaan yang krusial. Atau gini aja deh, yang paling Siap. pertanyaan paling krusial menurut kita yang sekarang ingin ditanyakan ke Mada jawab. Mau sekarang. saya tanyakan langsung? Oke, sekarang? boleh. Boleh. Iya. Mungkin yang paling Satu krusial- aja deh, satu aja. Ya, satu aja. Saya sih ada dua pilihan ya, ada dua opsi. Lebih ke yang krusialnya di pribadinya Jasmine. Lalu yang kedua itu, yang kembali ke tadi itu, menurut saya sinematografi yang ada di Dompu ini salah satunya, saya tidak tahu banyak yang lain. Saya tahu ada, tapi salah satunya yang terbaik yang menurut pribadi saya adalah John. Iya, makasih Jadi- banyak, Dre. Makasih banyak. Ya. Bisa saya langsung pertanyakan ke situ, menyambut itu apa yang Anda siapkan, lebih siapkan lagi gitu. Untuk kedepannya. Iya, ke depannya. Jadi sementara ini Anda sudah dianggap baik. Iya. Tentu bukan saya saja. Banyak juga yang lain yang menganggap Anda itu sudah sangat baik dalam melakukan bisnis ini. Apa yang Anda siapkan lagi? Apa lagi sih yang ingin dipoles-poles lagi? Iya sih, sebenarnya kalau Mada sih banyak orang bilang mempertahankan itu lebih susah daripada meraih, Dre. Siap. Jadi Mada ngerasa sekarang ini di posisi bertahan. Maksudnya dengan ada vendor-vendor lain justru sedikit banyaknya akan mengancam posisi John Schneider di dunia Yeah. sinematik kan gitu kan. Jadi dan dengan hal ini Mada ngerasa apa ya yang kurang, dan bahkan sampai saat ini Mada ngerasa yang pertama nih Dre, bagaimana cara Mada promosi, dan jujur aja sampai sekarang ini Mada jarang promosi hasil-hasil karya Mada terutama wedding. Dan yang kedua mood. Oke. Aduh asli Dre, kalau mungkin Dre juga ngerasa kali kalau ngedit foto kalau lagi nggak mood tuh Iya. asli. Dan sekarang ini bagaimana cara Mada manage mood Mada itu yang Mada Ya, lagi mood yang utama ya. ya yang Mada persiapkan. Dan yang ketiga mungkin akan lebih mengembangkan bagaimana sinematik itu bisa lebih menarik perhatian orang lain dengan cara That's it. That's the point ya. kadang biasanya orang-orang sinematik terutama Mada lihat di Instagram gitu ya, hanya cuplikan-cuplikan gitu dengan efek-efek yang bagus tanpa ada alur cerita yang bisa membuat orang-orang tertarik. Iya, itu Contohnya yang gini penting saja. kan daripada Ada dua sinematik. klien, bagaimana cara kita mengembangkan bagaimana sih cara dua orang calon klien ini bertemu, misalnya mungkin bisa diangkat ceritanya lewat adegan-adegan ini bla bla bla, dan gitu aja sih dari Berarti itu yang menjadi PR ya. yang sampai sekarang ini jadi PR. Dan mungkin juga ya alat-alat Mada juga bakalan Mada upgrade sih. Itu aja sih. Iya. Kalau tambahan ya, Iya. saya yang bertanya mungkin jadi memberikan tambahan juga gitu. Makasih banyak. Maksudnya lebih ke tadi yang sempat dijawab sama Jasmine itu ada di sisi Persaingan. sinematografi yang sekarang ini ada di Dompu Di mungkin Dompu. masih hitungan jari Bener, kan gitu. hitungan jari. Sementara yang melakoni apa yang saya lakoni saat ini Ya. sudah ratusan. Ya. Jadi bisa dibayangkan persaingan pasar itu sudah tidak bisa dibayangkan lagi gitu. Persaingan pasar, terus grafik, price Iya. itu juga Mempengaruhi. tidak bisa kita manage dengan baik. Benar. Saat ini sangat mempengaruhi. Jadi kalau menurut pribadi saya dikatakan bersaing, memang bersaing. Ya udah, positif aja. Kita siap bersaing tapi secara sehat. Sehat. Sehatnya maksudnya udah kita suguhkan yang terbaik dengan apa yang kita hasilkan. Saya mengakui di Dompu ini fotografernya master-master. Saya kagum, saya suka mengintip, saya suka mengagumi hasil-hasil dari mereka. Jadi saya pun merasa mereka lebih baik dari saya. Artinya saya di bawahnya mereka, tapi itu tidak menyurutkan, gitu. Tidak menyurutkan, tidak menahan semangat saya untuk menyuguhkan yang lebih baik lagi. Benar. Justru itu yang akan memotivasi saya. Benar. Gitu. Ya, bagaimana hasil saya supaya
seperti mereka juga gitu. Jadi tentu kembali ke pasar, kembali ke klien, selera bisa beda-beda kan Ya. gitu. Untuk masalah persaingan, udahlah ngalir aja, rezeki itu sudah diatur gitu kan. Jadi pada hari ini kita diambil, besok tidak dipakai lagi, dipakai orang lain, udah. Yang rezeki kita hari ini, kita tidak mungkin tertukar untuk hari kedepannya lagi. Akan ada lagi. Itu yang saya rasakan sementara ya, saya baru terjun per bulan. Mungkin kali pertama saya main itu pada saat ketemu Fatih Jismun dan Poping timnya Oh, di Calabai. di Calabai. Itu pertama sih, Derek. Ah, Masa sih pertama itu? pertama di sini ya. Pertama di sini, Di Dompu. di Dompu. Oke. Ya, pertama di Dompu saya lakoni itu banyak hal. Saya tidak tahu Poping, saya tidak tahu Jismun terlalu jauh waktu itu. Iya. Yang saya tahu kalian jauh umurnya dari saya. Iya, jelas gitu. Secara umur kalau saya lihat, kalau saya pandang dari kacamata yang berbeda, ini anak-anak baru gitu kan. Iya. Mau membandingkan dengan saya, Iya. jauh. Kan Jauh. begitu. Benar. Kalau saya melihat dari kacamata lain, tapi kembali dari kalian bisa saya dapatkan ilmu, bisa saya jadikan guru. Seperti itu. Jadi udah sambil kerja, sambil belajar itu ilmu tuh ada di situ. Iya, benar. Ya, kita bisa dapatkan di situ. Banyak hal yang saya pelajari dengan berteman dengan teman-teman FG yang ada di sini, termasuk saya sih pengennya lebih ke Jismun itu bukan saya ingin belajar untuk sinematik ya, tapi bagaimana pengalaman di lokasi pada saat terjun bisa saling sharing, itu yang saya saling pelajari. Bukan lebih ke saya ingin memperdalam sinematik, lalu melakoni bisnis itu juga, bukan seperti itu saja. Gitu. Jadi dari segala sisi apapun harus kita ini beda ya. Maksudnya sekecil apapun yang orang lain apa sih aja. Pasti ada sisi positifnya lah dari intinya ya. Iya. Dari orang lain. Kalau saya lebih ke prinsipnya itu, I'm a very easy going man. Gitu. Iya sih kelihatan. Easy. Seperti yang tadi, orang pakai saya, I'm ready. Oke. Gitu. Ketika orang mau memakai saya, I'm ready, I'm just ready. Oke. Gitu. Anytime I'm ready. You need me, I'm doing. Gitu kan. Nah, terus easy going-nya lagi itu lebih ke friendship ya. Berteman. Benar. Saya suka berteman dengan siapa saja. Saya punya banyak teman, Pak. Ya. Banyak sekali teman saya. Saya tidak melihat mereka di bawah saya, di atas saya. Biasanya ini kebiasaan buruk. Saya tidak mengatakan banyak orang melakukan, tapi kebanyakan kalau berteman dengan anak kecil, udah porsinya mereka itu kita bisa lihat. Anak kecil, kemampuan, pengetahuannya hanya segitu. Itu tidak berlaku bagi saya, karena mereka pun bisa saya jadikan guru. Oke. Tergantung dari pengalaman dan apa sih yang Ariel Noah miliki itu? Karisma. Termasuk dari karisma ya. Anda punya karisma yang menarik, yang saya suka diajak berteman kan gitu. Oke. Sehingga ilmu, Yes. udah. Pengalaman adalah segalanya, bisa kita sharing. Tapi kan nggak semua orang bisa open minded seperti itu. Apa sih yang buat Daya bisa seperti itu maksudnya? Kok bisa easy going? Iya, kalau teman lihat sesuatu tuh. Ya, I only have one option, easy going. Karena kalau saya ngembangin opsi ini, pilihan saya stres sendiri, Pak. Iya. Gitu. Terus sendiri. Saya stres sendiri. Udah, saya begini aja lah. Pure aja gitu. Oke. Kalau pada saat saya tertawa, udah tertawa lepas. Makanya saya cepat menyukai orang gitu. Baru ketemu, saya bisa kita bisa baca lah karakter orang kan gitu. Oh, ini anak asik nih. Kita jadikan teman sharing. Do baru patah saja, lu anu tuh pojo. Baru kita patah saja, baru kita kenal, bisa jadi akrab dengan kita. Karena apa? Kita dapat feeling.
kita bisa nyambung. Iya. Setelah kita lihat karakternya dia, oh ini asik. Bisa langsung kita jadikan teman akrab. Padahal kita masih punya banyak teman yang jauh-jauh hari kita berteman dengan Iya. mereka. Bisa saja melewati, melampaui gitu. Jadi easy saja gitu. I don't want to stress. That's it. Itu aja intinya. I don't want to stress. Easy. Tapi satu yang mau saya tanya. Punya pacar satu aja sudah cukup. Iya. Termasuk tadi itu I don't wanna stress. Serius. Oh, saya punya saya gini-gini. Kita punya pacar. Bukan, maksudnya bukan punya enggak, maksudnya siapa yang tidak tahu kehidupan Bali, Pak? Benar. Dengan Kehidupan Bali yang begitu wow gitu kan. Gelap, ya? Bayangan orang bukan gelap saja, tapi kebebasannya. Apalagi kami besar di jalan, kami mencari hidup dan bisa berhasil mencari hidup dan hidup enak itu di jalan bebas. Siapa yang mau mengatur kami kan gitu. Tapi tidak sebebas itu juga gitu. Kembali ke orangnya masing-masing. Prinsip ya. Iya, Prinsip ya. prinsip. Saya kembali ke tadi itu punya pacar satu aja cukup. cukup. Bisa kok punya dua, bisa saja punya tiga. Tapi kembali ke tadi itu, saya tidak mau stres. Bagi saya, punya pacar dua, nggak usah tiga, nggak usah empat. Dua saja, saya sudah mempermainkan diri saya sendiri. Saya harus berbagi pikiran ke sana, harus berbohong ke sana, harus berbohong ke sini. Saya bukan mempermainkan mereka, justru saya mempermainkan diri saya. Itu prinsip saya. Gitu. Ya. Quotes. Jadi itu yang saya maksud easy. I don't want to stress. Asli. Masuk ya. Masuk nih. Tapi Lagi kita- ini, Dai, satu yang saya pengen tanyakan dari tadi. Pasti kan dari dulu kan ini dari kan dekat dengan Dakyun. Nah, Kan beratus ya. Saya pengen tahu apa sih poin atau Oh, kembali ke pertanyaan tadi gitu ya. Rahasia. rahasia apa sih yang daerah ini ambil dari sisinya Dakyun? Satu poin aja. Maksudnya yang terbesit di benak. Lebih ke Kio itu tahu karakter saya gitu. Tentu juga saya tahu karakternya Kio dong. Sudah saling paham, tentu kita punya darah satu kan gitu. saudara. Jadi dari saling kuatnya saling pemahaman antara satu sama lain itu mungkin nggak tahu juga saya harus jawab apa gitu. Fair, kembali ke fair Terjadi gitu aja. Fair aja gitu. Sekarang. Fair. Dulu tapi di Bali yang merubah semuanya gitu. Saya ingat Kena cesrem. 9 tahun umur kami berbeda, Pak. Iya. Kan gitu. 9 tahun itu cukup jauh perbedaannya. Jadi pada saat saya masih belajar rokok, saya masih sembunyi-sembunyi sama Kio, bukan saya sama bapak, sama ibu saya. Sama Kio pun saya sembunyi. Iya. Decide, bedanya dari. Tapi Kayak bapak lah. di Bali mengalir begitu saja. Seperti yang saya katakan tadi, kita happy bareng, senang bareng, nakal pun nakal bareng, udah, gitu aja. Jadi udah nggak ada, tapi di porsi respectnya itu tidak akan terbuang gitu, akan ada porsinya masing-masing di situ. Saya merespek beliau yang tua wajar, tapi yang paling spesial itu dia ketika dia respect kepada saya yang kecil. Nah, jadi I know my brother very well gitu kan. Gitu. Jadi beliau orang yang kuat pemahamannya juga. Ya, Ayah Komeng tahu. Iya. Bang Rosi tahu. Iya. Yeah. Everybody know Kio. Yes. Kio punya banyak teman, ya begitu pun saya. Nggak tahu. Kalau orang bilang kami orang-orang asik, nggak tahu juga. Kami asikin aja gitu. No stress. No stress No itu. stress. Oke. Asik sih. Kenapa harus stres? Gitu. Benar. Jadi saya punya tamu kemarin, beberapa hari yang lalu, datang foto di sini. Seorang kakak perempuan, seorang ibu yang sibuknya luar biasa. Sibuk dengan keluarga, sibuk dengan rutinitasnya, sibuk dengan anak-anaknya. Tidak punya tujuan untuk datang ke Paparaji.
Tak ada tujuan beliau menyampaikan ke saya. Hanya mau melewati rumah dengan tujuan berbeda. Oke. Akhirnya ketemu saya, papasan dengan saya di jalan. Saya lihat saya masuk, pulang membeli sesuatu. Akhirnya beliau sempat mampir. Saya lihat papi masuk, akhirnya saya keingat paparazzi, saya ingin foto. Datang foto, singkat sekali, padat dan jelas waktunya. Beliau datang, apa yang dia sampaikan? Itu juga ilmu. Dalam situasi apapun, kapanpun, selalu ada ilmu yang bisa kita petik. Benar-benar. Beliau mengatakan, jika dengan gampang kita bisa bahagia, termasuk foto itu dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan hati yang luar biasa. Iya. Jika dengan cara yang gampang kita bisa bahagia, kenapa harus dibuat ribet? Saya petik itu. Saya sudah paham, saya sudah tahu itu. Tapi ada juga orang yang berpikiran seperti itu. Saya ambil. Asik, udah gitu aja. No stress, kembali ke no stress. Tapi untuk menjadi orang-orang seperti itu, apalagi kan setiap karakter orang kan berbeda-beda nih, Bre ya. Siap. Dan bahkan ya, orang-orang yang memiliki karakter ini, Mada mungkin bilang sangat langka. Menurut Mada, Bre. Yeah. Menurut Mada. Yeah. Menurut Mada. Tidak semua, tidak semua, banyak, Dre. tidak Iya. banyak ya. Yeah. Langka saya. Nggak tahu ya ada rahasia apa di balik Dere ini, tapi intinya kalau di Kuncinya satu aja deh. Hmm, Dari sini, nggak usah banyak. hati, Kataho ade bahasa Mojon. ketahuan adanya. Kataho ade, NKHD tentu. Udah. Cukup orang lain menyakiti kita. Kita tidak harus membalas dengan Tidak. menyakiti orang. Kan, gitu. Siap. Sudah. Kataho ade saja. Siap. Apa sih yang bisa dikenal dari ngomongin permatde gitu deh. Suatu saat kita akan dipanggil kan gitu. Benar. Yang paling dikenang sama orang-orang yang sudah mendahului kita, apa coba? Kebaikan. Kebaikan. Psst. That's it. Tidak ada hal buruk yang diingat. Benar. Justru menuntut itu bukan hal poin yang terpenting. Tapi ketika orang mengenang kita dengan kebaikan, wow. Amazing itu. Ya. Sih. Termasuk kembali ke musik. Musik yang tahun 90-an, masih di 80-an, 90-an, bahkan yang zaman-zaman tidak, masih didengarin sama orang sampai hari ini. Benar. Karena apa? Karena lirik yang ada di dalam lagu itu, karena cerita yang ada di dalam lirik lagu itu, kena. Bagi saya dalam musik juga seperti itu. Musik bagi saya, suksesnya sebuah lagu, suksesnya sebuah aransemen itu lirik. Lirik. Suksesnya sebuah lagu Hmm. ketika pendengar Hmm. bisa terhanyut dan Iya. masuk ke dalam syair dan lirik lagu Betul. yang didengarkan. Iya. Ya. Iya. Makanya saya lebih tertarik menceritakan lagu-lagu yang saya bikin selama ini, lagu-lagu yang menceritakan apa yang terjadi dalam diri saya gitu. Hal yang ketika saya menemukan titik terpuruk dan tersedih, saya bikin lagu. Bukan buat saya saja. Siapa tahu ada orang di Iya, luar sana ketika yang orang mendengar, memiliki, Merasakan sama. hal yang sama. Seperti itulah kita mendengarkan lagu-lagu orang lain kan gitu. Dan itu pasti ada kebaikan dalam hal itu. Iya, bisa masuk ke dalam Bisa. lagunya. Saya rasa itu lagu yang paling sukses. Bukan hanya lagu, mungkin itu video juga berlaku kayaknya. Jadi Iya. semua hal ini istilahnya itu Iya, karena cerita ya. Video Cerita. itu adalah cerita. cerita. Yang Dan- menarik dari video itu kan cerita. Cerita. Saya suka menjawab seperti ini pada saat saya di Bali. Kenapa foto ini penting? Mm. Itu bahasa olahan bahasa termasuk bagian dari manajemen Apa itu? penjualan kali ya. Apa sih Marketing. namanya? Marketing. Ya. Saya suka mengatakan seperti ini. Kenapa foto ini penting? Ya. Yang terjadi hari ini tidak bisa terulang untuk besok. Iya, benar. Jangankan nanti berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hari ini saja tidak bisa kita ulangi
besok. Diulangi pun dengan yang sama. Tidak akan sama. Akan ada perbedaan. Feeling, rasa, semuanya berbeda. Tidak akan sama. Benar. Jadi foto itu penting. Saya itu marketnya kepada tamu-tamu saya. Kita foto hari ini, sebulan 2 bulan lagi, kita lihat kembali. Ya. Ada kebahagiaan yang tersuguhkan pada saat itu yang tidak bisa terulang lagi. Kita teringat kembali oleh foto ini, Memori termasuk waktu. video. Ya. Ya. Jadi kita itu penting. Penting Kita sekali. ini orang-orang penting. Iya. Jadi jangan heran buat calon-calon klien kita kalau misalnya harga kita agak sedikit itu Iya, wajar-wajar harga- aja kan. Harga dan termasuk kita suka. Ya. Ya. Kalau kita sudah mulai banyak omong, artinya kita ingin menghasilkan Yang hasil terbaik. yang terbaik. Ya. Ya. Jadi tanggal 7/8 ya. Ya, benar. Saya penasaran, apa maksud? Bukan penasaran, tentu kita sudah bayangkan apa yang menjadi hasil, tapi lebih ke excited. Excited. Excited, what is excited, Ajas? Excited itu Keingin apa? nggak sabar, Iya, nggak gitu. sabar, ya. I'm very excited. Ya. Nah, kayaknya Dre, kalau kita nggak stop ini kayak nggak bakalan berhenti nih kita Banyak, ngomong terlalu banyak ya. Kita Jadi tunggu part 2-nya aja ya. tunggu part 2 gitu kan. Tapi Oke. overall makasih banyak udah hadir di channel Mada Thank you, Dre. thank you. Anyway, maybe I just close a little bit ya. Oke. Guys, come to paparazzi. Oke. Gitu. Paparazzi is papare. Easy. Kalau mau cari paparazzi, cari papare. Jadi sudah tidak perlu pergi jauh Benar. untuk foto studio. Sudah ada di Sudah sini. ada di sini di Kempo. Outdoor, Indoor indoor, sudah ada tersedia. di rumah-rumah juga. Apapun itu Dimanapun dalam lokasi, bentuk dokumentasi ya. kita bisa lakukan. Jismun punya kita ini. Kempo punya. Dre Tuh, juga Kempo iya, punya. Iya kan? Jadi tidak perlu orang lain. Iya, gitu. nggak perlu orang-orang nggak perlu. Cinematic video pun tidak hanya untuk wedding, guys. Ya tidak benar. hanya untuk wedding. Ulang tahun. Ulang tahun, gathering, Ya benar. family, group, Journey apa Ya, lagi? sama teman-teman lagi berwisata, jalan-jalan. Benar. Ada dibuatkan sebuah cinematic video hanya dengan candid yang tanpa Anda sadari akan tersuguhkan dengan hasil yang wow. Oke. Jadi anyway, for Fatih, thank you for coming to Paparazzi. Mada juga Thank you sangat for berterima this kasih sudah mendukung. conversation. Oke. Ya. Oke. Jadi sekaligus untuk memperkenalkan diri saya Pasti. di Dre. dunia media Dompu. Dompu. Ya. Jadi thank you very much. Mada We'll see juga you soon. Ya. Yeah, see you again. Oh, see Yeah, you again. soon. Yeah. Iya, See you iya, in the part iya. 2. Oke, part 2 guys.